Halo Sobat Huma semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan terus bisa menyaksikan tayangan-tayangan kita di Huma Entertainment ya. Nah, fokus guys. Jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber ya. Seorang narasumber dan seorang pengajar, pengamat di dunia teknologi informasi. Langsung saja kita sapa. Halo Mas Agung. Halo, Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Agung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya, Ini jauh-jauh dari Surabaya ini teman-teman. Mendatangkan dari Surabaya ke Malang ini ya. Nggak capek ya Mas? Kapan datang dari Surabaya? datangnya kemarin ya. Oh kemarin. Ya, tapi kan posisi istri ada di Malang ya. Oh Iya. ya anu aja berarti ya. Sama aja berarti. Jadi pulangnya pulang ke Malang juga gitu. Banyak ke Malang juga. Pulang ke Malang juga. Kembali ke istri dan anak. Iya, betul betul. Itu. Anu gini Mas Agung. Jadi dulu eh, pernah cerita pernah kehilangan file penting ya. Iya, betul gitu. Nah, itu jadi di tahun-tahun 2018 ya, itu Mm-mm. ada file itu pas waktu itu. Jadi tiba-tiba aja komputer itu kayak setelah saya shutdown gitu ya, terus saya nyalakan kembali, tiba-tiba langsung filenya hilang semua. Nah, itu. Oh, Jadi file itu iya, yang ya lumayan panik ya pas waktu itu, iya. gitu sih. Dan Ta- itu lumayan ya, iya. lumayan bikin Teman-teman semua pasti ada yang pernah mengalami seperti itu ya. ya. Hmm, Terus gimana akhirnya itu? Akhirnya ketemu bisa di ini. Itu kalau di IT itu biasanya kalau sudah kehilangan file itu ada namanya kena virus bisa, terus atau kalau yang marah sekarang itu kayak ransomware itu. Iya. Ransomware. Jadi data di komputer kita itu dihack gitu ya, terus dikunci gitu istilahnya. Kalau pengen buka kuncinya itu harus bayar. Bayarnya itu ya Mm-mm. di orang yang ngehack kita itu gitu. Hmm, Jadi harus transfer berapa juta gitu nanti baru dikembalikan. Kembalikan. Wah. Ya, nah itu pas waktu itu ya saya nggak, karena nggak ada dana ya jadinya ya ya itulah ya. Untungnya Iya. memang pas waktu itu saya sering membackup ya. Jadi pentingnya di sini adalah sering backup file ya. Bisa dari hard disk eksternal atau flash Mm, disk. Nah, Betul, iya. itu harus di backup sering-sering. Apalagi kalau kondisi seperti saya nggak ada duit untuk bayar gimana ya. Jadinya ya mau nggak mau ya dari flash disk tadi gitu Dari sih. Flash sendiri. Iya. Ya, Iya ini. Itu sangat penting ya teman-teman membackup membackup data. membackup data, terutama file-file yang penting gitu ya. Betul, itu harus rutin ya. Iya. Oh iya, Mas Agung ini ngomong-ngomong seorang dosen di mana ini, Mas Agung? Ngajar di mana Saya di Surabaya? ya alhamdulillah ini saya menjadi dosen di Prodi Program Studi Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur. Saya juga sebagai koordinator program studinya ya, koordinator program studi sistem informasi. Ya. Jadi ayo monggo rekan-rekan Yang mau Mas kuliah di mau UPN. kuliah di UPN. Nah, monggo. Ada banyak beasiswa ya di UPN Ya, ya. ada banyak beasiswa. Nanti bisa apa ada beasiswa Bank Indonesia, ada Mm-mm. KIP ya, Kartu Indonesia Kartu Indonesia Pintar, itu Pintar. juga bisa masuk ya gitu. Oh, dari UPN ini pasti sobat-sobat Fuma yang Surabaya pasti tahu ya kampus Ya, UPN Veteran Jawa Timur yang ada di di Rungkut. Rungkut ya. Rungkut. Masuk Gunung Anyar apa Rungkut itu, Mas? Ya Rungkut ya, Rungkut. Rungkut ya. Oh, masuk Rungkut. Kecamatan Rungkut Kecamatan ya. Rungkut. Jadi dari tol Tambak Sumur keluar cerut dikit gitu. Sudah langsung nyampe. Udah nyampe. Ya, Aksesnya enak pinggir jalan raya pinggir soalnya jalan sana. raya betul. Nah, ini ada yang tanyakan ini, Mas Agung ya. Mungkin sobat-sobat Puma semua pernah mengalami ya, pernah mengalami dan kalau sudah mengalami pasti terjadi kesalahan sangat fatal. Bisa-bisa terkuras m-bankingnya yang mempunyai m-banking di HP-nya. Nah, ini masalah undangan APK. Nah, ini Ya. menurut Mas Agung gimana ini cara kerjanya, terus kemudian penanggulangannya ini seperti apa ini? Gimana? Ya, ini jadi ada ceritanya ada teman saya juga ya mengalami hal yang sama gitu ya.
Mungkin saya coba ini dari banyak grup ya para netizen ya. Jadi dia itu tiba-tiba aja malam itu langsung banyak ngirimkan pesan gitu. Salah satunya adalah ini kalau saya ini dapat undangan pernikahan ya. Udah Undangan pernikahan. pernikahan ya. Jadi Nomor nggak dikenal ya. iya, nomornya dikenal teman saya itu. Dikenal. Iya, teman saya itu. Oh. Terus di grup ya, tiba-tiba di grup ini langsung dia nih saya tunjukkan ke apa? Nanti ya itu loh, dapat undangan ya. Oh, ini guys, undangannya guys. Ya. Undangan ya. Itu loh. Oh iya. Ya, nanti mungkin apa? Masih bisa ditampilkan di Ya, layar ya. ya, jadi kasihan juga ya sebetulnya. Jadi kasihan yang bersangkutan ini mendapatkan tiba-tiba aja gitu ya, tiba-tiba terus ya karena dikirimkan tadi karena merasa memang kenal dengan saudaranya itu, terus diklik APK-nya langsung terinstall gitu ya, Iya. terinstall. Nah, terinstall di handphone. Nah, di handphonenya itu tiba-tiba aja langsung berupa kayak broadcast pesan gitu. Nah, itu Iya. isinya adalah APK yang jahat atau negatif tadi. Negatif. Itu sebetulnya masuk ke ranahnya adalah phishing ya. Phishing, kalau penjelasan ilmiahnya, phishing itu kayak mancing ya. Mancing, kalau istilah sekarang ya mancing-mancing di air yang keruh gitu ya. Jadi mancing, terus nanti dia nginstal APK, dari APK-nya itu baru nanti banyak informasi pribadi yang bisa terserap gitu ya. Banyak informasi. Misal nih Mas Ari ini nanti Iya. setelah terinstall nanti ketika ada SMS OTP ya dari bank, Iya. itu juga masuk kepada inbox-nya si orang yang APK tadi gitu. Orang yang ngirimkan APK gitu sih. Iya. Jadi bahaya ya. Jadi itu termasuk kategori phishing gitu. Phishing ya. Ya. Ini saya bukan ahli ya di bidang keamanan informasi dan data, cuma dari pengalaman saya biasanya alurnya seperti itu alurnya ya. Jadi APK terutama untuk orang-orang yang ya mohon maaf yang sudah sepuh itu dapat undangan terus langsung langsung klik gitu ya. Betul. Ini mungkin ini saya coba kirimkan aja ya dari ke handphonenya Mas Ari ya. Iya. Bukan contoh undangan ya, tapi contoh APK gitu ya, APK yang nggak berbahaya ya. APK yang nggak berbahaya. Bahaya. Padahal satunya APK yang nggak berbahaya ya, nanti coba aja kita coba gitu ya, kirimkan ke Mas Aribat nanti Iya. ya undangannya kurang lebih sama seperti itu. Karena orang sepuh itu hanya melihat teks ya, terus kemudian di bawah ada foto, oh iya ini foto keluarga saya gitu ya. Iya. Terus akhirnya, oh saya pingin datang nih. Nah, ya mungkin sudah saya kirimkan. Ya nanti bisa dicek ya. Jadi saya cek. Iya. ini contohnya ya, saya coba kirimkan ke ke nomornya Mas Aribat ya. Jadi nanti ada tulisannya undangan gitu. Undangannya agak panjang gitu tulisannya. Oh iya guys, ini guys. Udah dikirim ke saya ini. Saya kira, tapi itu bukan aplikasi yang ini ya, bukan aplikasi yang berbahaya ya. Bukan aplikasi yang berbahaya, itu hanya aplikasi biasa aja. Tulisannya ya undangan sunatan keluarga gitu ya, keluarga apa gitu ya. Jadi tadi file APK itu tadi dikirim ke WhatsApp gitu ya, yang tadi saya sudah kirimkan ke Mas Aribat itu nanti ya teksnya atau judul filenya tuh memang agak diperpanjang gitu ya, agak panjang, undangan sunatan apa gitu ya, dikasih tanggal supaya kalau kita nginstal di aplikasi di komputer itu kan biasanya belakangnya ada titik .exe gitu ya. Nah itu supaya titik APK-nya itu nggak terlihat gitu. Nah itu triknya adalah namanya dikasih panjang ya, namanya dikasih panjang. Cuma kalau kita mau teliti ya, kita kalau mau teliti lagi itu mesti di bawahnya itu selalu ada
keterangan APK ya. Coba Oh iya. ada APK. Nah, itu wajib berhati-hati ya kalau ada APK itu. Jadi mungkin itu tidak atau jangan diinstal ya, jangan diinstal. Kalau memang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Atau mungkin karena kita nggak tahu ya keluarga mana yang akan dihack tadi ya. Iya, betul. Itu, gitu sih. Jadi itu yang bahayanya. Bahkan tidak hanya ya tidak memang tidak bisa dipungkiri karena jumlah penduduk di Indonesia ini kan kalau kita ngikuti lagunya Bang Rhoma Irama ya. Iya. Penduduk Indonesia kan gitu ya. Iya. 120 juta. Nah, itu kan Sekarang udah 280 juta. sekarang sudah 280 juta ya. Nah, itu nggak bisa dipungkiri juga ya, teman-teman. Karena kalau coba ya nanti teman-teman googling aja gitu ya. Ini saya kasih contoh ya. Saya coba searching nih di Google surat keterangan domisili. Itu muncul, bahkan ada harganya. Ini saya coba ngeprint ya tadi ya. Ada harganya, guys. Wah. Surat keterangan domisili gitu muncul nanti. Boleh ya. ditampilkan ya. Dari Google ya, dari surat keterangan domisili gitu aja. Nanti muncul. Nah, itu kita nggak tahu palsu apa enggak gitu ya. Itu nanti ada di beberapa e-commerce sekarang itu juga muncul itu ya, bisa gitu. Jadi ya karena jumlahnya penduduk Indonesia banyak dan itu memang menjadi potensi atau ancaman juga ya terhadap keamanan data sama informasi gitu ya. Itu sih. Di sisi lain juga kenapa kok serangannya selalu di Android ya? Iya. Ya sebetulnya tidak hanya Android ya, sama kayak kalau di Windows ya, karena pengguna Windows juga banyak gitu ya. Dan sekarang di Indonesia pengguna Android itu juga banyak gitu. Iya, paling banyak. Paling banyak ya. Jadi ya itu juga rentan terhadap serangan tadi gitu, serangan-serangan itu. Apakah di iPhone ada virus? Ya pasti ada gitu ya. Di Linux pun ada virusnya gitu. Di Linux ada virus, cuma nanti bentuknya akan berbeda lagi ya. Kalau di Android namanya .apk gitu ya. Kalau di di Windows.exe gitu. Kalau di iOS atau di Linux mesti atau di iPhone mesti beda lagi bentuknya gitu. Jadi wajib berwaspada. Jadi ya. solusinya gimana nih? Ganti HP nih. Solusinya ganti HP. iPhone. Aduh, ya mungkin nggak apa-apa. iPhone mungkin bisa jadi sponsornya Fuma Entertainment ya. Monggo bisa masuk. Ya, silakan para sponsor bisa masuk untuk ini Fuma Entertainment ya. Nah, ini ya. Mantap. Ya, gitu ya. Jadi ini data sensus penduduk tahun 2020 ya. Ada banyak sekitar 29,17 juta jiwa ya, penduduk Indonesia ya. Iya, betul. Itu rata-rata sekitar 10% itu dari generasi Z ya. Generasi Z, kemudian 70-an itu atau 60-an itu dari generasi milenial. Iya. Dan ada generasi X sama baby boomer ya. Nah, itu berarti mohon maaf ini saya potong Mas Nggih. Agung ya. Berarti ini bisa dijadikan bisnis juga berarti ya sama orang-orang yang oknum-oknum ya. Ya. Untuk tadi kan surat-surat keterangan domisili Ya. ternyata diperjualbelikan. Iya, betul. Iya, memang karena melihat tadi ya, melihat potensi tadi yang Indonesia ini jumlah penduduknya banyak ya. Kemudian pengguna telepon seluler itu juga banyak juga. Hampir setiap anak, bahkan anak saya tuh anak saya tuh dibatasi ya. Jadi kita kalau punya anak dibatasi untuk penggunaan handphonenya ya, gitu. Penting ya. Ya, penting. Ini juga saya ada data ya. Jadi rata-rata pengguna seluler per hari itu dari Indonesia itu 5,7 jam per hari. 5,7 jam per hari. Jadi itu beda lagi dengan
orang yang sukanya rebahan ya sambil scroll-scroll ya. Iya. Mungkin anu ini orang yang jualan online. Jualan online. TikTok itu wajar lah, Nah, ya berjam-jam. iya. Itu ya Pak Bos ya. Jadi tapi kalau memang penggunaan itu untuk kegiatan yang positif ya, ya nggak ada masalah gitu ya. Cuma kalau orang menggunakannya tadi untuk kejahatan, nah ini dari Oh, iya. data-data ini bisa, wah ini berarti orang Indonesia sukanya bermain handphone nih gitu kan ya. Nah, berarti di data itu termasuk ada oknum yang termasuk kategori kejahatan tadi. Iya, iya masuk gitu. Masuk Karena ya. karena itu kan surveinya kan untuk semua pengguna ya, semua pengguna gitu. Nah, ini terus lagi ini menyambung dari data tadi itu Mas Agung ya. Iya. Nah, ini masalah keamanan data Indonesia tadi itu Ya. yang pernah bocor. Pernah disinggung dulu waktu debat capres-cawapres ya Pak Bos ya. Nah, itu pernah itu kenapa data kita bocor, apalagi tahun 2019 kemarin Pak Prabowo bilang data kita ini bocor. Nah, itu gimana kira-kira sistem keamanan kita itu? Nah, Kok bisa jadi bocor? pertama kalau dari undang-undangnya itu sebetulnya sudah ada ya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 itu tentang pelindungan data pribadi ya. Mungkin kita dari sana dulu ya. Salah satunya adalah data pribadi spesifik karena itemnya banyak ya, jadi saya perlu print. Nah, contohnya ini di sini klasifikasi data pribadi yang sifatnya spesifik itu ada data dan informasi kesehatan, kemudian data biometrik, data genetik, kemudian catatan kesehatan itu juga tidak boleh dipublish, kemudian data anak itu juga tidak boleh dipublish, data keterangan pribadi, kemudian data lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, itu yang data yang spesifik yang tidak boleh dipublish. Sedangkan data umum ya itu adalah dari undang-undang tadi itu menjelaskan bahwa nama lengkap, kemudian jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, kemudian yang terakhir ada data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Jadi semisal Mas Ari ini tanya ke saya, Mas Agung, apa jenis kelaminnya apa? Nah itu boleh ya, itu boleh. Boleh ya? Boleh, karena memang undang-undangnya bilang gitu ya. Jadi jangan ngapain sih kok tanya jenis kelamin segala gitu. Ya enggak ya memang undang-undangnya boleh karena itu sifatnya umum ya. Terus ditanyai, ini Anda warga negara mana? Ya itu juga nggak apa-apa karena di undang-undangnya juga diperbolehkan gitu. Kecuali kalau tanya-tanya tentang apa misal data anak ya, data anak itu juga baru kita boleh tidak memberikan data itu ya. Jadi Seperti gimana data anak itu? data anak misal ya tadi supaya tidak nama lengkap, jenis kelamin itu masih boleh ya, masih kewarganegaraan juga masih boleh, agama juga masih boleh. Tapi kalau sudah menyinggung masalah gimana data kesehatanmu, anakmu kayak gitu, itu yang nggak gimana? boleh. Itu yang tidak bisa ya. Mungkin dari bahkan kita kalau di rumah sakit itu ada tulisannya ya, dilarang merekam, mengambil foto ya. Jadi kalau Anda ya kalau di rumah sakit nggak boleh ngambil handphonenya orang, itu nggak boleh ya. Kan tadi nggak boleh ngambil foto ya. Jadi nggak boleh ngambil handphonenya orang ya. Bisa kena undang-undang juga ya? Undang-undang pencurian tadi. Waduh. Nah, kalau nggak butuh foto nih. nah, jadi nggak boleh ngambil foto ya. Ngambil foto aja nggak boleh, apalagi ngambil handphonenya susternya ya. Waduh, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi istrinya Pak Ari ini, jadi dulu Kalau ngambil boleh ya. Lagi saya di rumah sakit juga. Ya gitu ya. Jadi status perkawinan juga boleh kita publikasikan ya. Itu dari undang-undang yang tadi dari nomor 27 ya tahun 2022. Undang-Undang 27 tahun 2022. Oke, ya Iya. betul itu sih. Nah, Jadi sudah ya Mas? ya, Nah, terus kemudian ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini Mas Agung ya. Ini jadi kan mungkin sebagian sobat-sobat Puma juga pernah mengalami ya bahwa kita pernah HP-nya dihack. Nah, jangankan HP, sosial media kita pernah dihack. Mengirimkan pesan bahwa kita mengalami kecelakaan atau kita mau pinjam uang ya. memakai HP nomor kita atau akun kita. Ya. Nah, itu pernah. Itu gimana itu Mas Agung?
Nah, itu jadi sekali lagi itu juga salah satu trik dari phishing ya sebetulnya. Oh, masih kategori phishing juga Masih ya? kategori phishing. Jadi phishing itu dia ngambil data awalnya ya rekan-rekan. Jadi Hmm. ngambil data awalnya kayak tadi ya ada APK, itu juga sama. Kita nginstal itu sebetulnya adalah teknik-teknik mancing ya. Kayak kita minta nih kita kenalan kepada seseorang itu kan juga termasuk minta data ya, minta Minta data. data. Nah, kenalan kemudian nanti nah itu juga termasuk phishing. Nanti dari phishing itu dikembangkan, misal nanti masuk lagi namanya malware, virus ya. Oh. Jadi dikembangkan ke sana. Itu kok bisa? Bisanya yang pernah saya temui itu gini ya, rekan-rekan. Jadi ceritanya saya pernah itu pinjem laptopnya temen ya, pinjem Mm-mm. laptopnya Iya. temen atau kita kalau dulu zaman saya itu masih ada warnet ya rekan-rekan, masih ada warnet. Jadi kita login tuh di komputer warnet itu ya. Iya, betul. Kita login di komputer warnet, kemudian setelah meninggalkan warnet atau pinjem temen tadi, itu kita tidak logout. Nah, lupa, kadang Ya, kan lupa juga. kita tidak logout. Nah, kemudian orang datang itu yang tadi ya eh buka Facebook, ngetik alamat Facebook, ternyata masih on nih akun kita. Betul. Iya. Nah, akhirnya mau nggak mau sama orangnya itu diubah ya passwordnya tadi, password masuknya. Mm-mm. Nah, itu yang berbahaya juga. Jadi eh, itu bisa. Terus kemudian dari dan yang perlu bahaya juga mungkin untuk tekniknya tidak saya sampaikan di sini ya. Oh, Nanti ditiru nanti sama netizen. Bahaya. Jadi bahaya ya. buzzer semua nanti. Bahaya ya. Jadi Hacker-hacker semua nanti jadi netizen. jangankan gitu sampai kita misal ya contohnya aja kalau semisal di sebuah ini apa minimarket ya rekan-rekan. Biasanya kan di minimarket itu kan sekarang ada fasilitas wifi gratis ya. Nah, ya, Nah, wifi betul. gratis. Itu kita connect terus kemudian ada seseorang yang nakal gitu ya. Itu bisa nggak ngambil ini kita juga gitu. Ngambil data kita. Jadi kalau memang nanti rekan-rekan ingin ya semisal connect dengan minimarket tadi, wifi-nya minimarket, kalau misal mau melakukan transaksi, ya Mm-mm. jangan pakai wifi yang publik tadi gitu ya. Oh. Jangan pakai wifi. Wifi publik mungkin dipakai aja untuk Mobile Legend nggak apa-apa. Ah, betul. main main game nggak apa-apa Main ya. game nggak apa-apa, tapi jangan Untuk judi online. oh, jangan judi online Jangan ya. judi online ya. Apalagi pinjol. Ya, No, pinjol. ya, ya gitu sih. Terus kalau di bank itu biasanya kita juga kalau di bank itu ada skimming ya. Jadi ada alat yang ditaruh di eh, mesin ATM ya, di mesin ATM. Iya, iya. Ya, kan itu marak juga ya. Jadi kalau dari awal sampai akhir tadi itu pertama bisa prosesnya memang awal pintu masuknya itu adalah phishing ya. Jadi Iya. phishing itu bisa macam-macam. Nanti kayak contohnya ngirim email ya. Mungkin rekan-rekan netizen pernah nih ada yang gini tiba-tiba jadi tidak cuma ini ya, tidak cuma di WA ya, tapi atau di komputer ya, tiba-tiba dapat email gitu ya, dapat email tentang apa itu ini dari tim Google yang menyatakan bahwa storage Anda sudah penuh. Nah, mohon konfirmasi. Nah, ketika kita konfirmasi terus atau kita memasukkan data tadi, itu biasanya udah username sama password Gmail kita sudah beralih ya ke orang lain. Terus kita login itu sudah tidak bisa lagi. Betul. Nah, di mana sekarang ini semua akun media sosial kita terhubung dengan akun tersebut gitu. Email ya. Iya. Betul. Akun tersebut ya kepada email-email itu kan kita biasanya langsung terhubung ya karena Langsung terhubung. langsung terhubung. Nah, itu bisa dibayangkan kalau akun Gmail kita atau akun email kita itu sudah bukan milik kita lagi gitu. Kayak lagu ya. Kayak lagu ini. Tinggal kenangan nanti. Tinggal kenangan, betul ya. Jadi bahaya ya. Salah satunya itu kalau di bidang keamanan ya, keamanan dan informasi itu biasanya dasarnya ada kalau disingkat itu ICA ya, ICA atau CIA boleh itu. C-nya I-nya itu ICA, I-nya itu adalah
indah. Oh, bukan ya. Bukan. ICA itu integrity ya. I-nya itu integrity ya. Integrity. Kemudian integrity itu utuh ya. Jadi kita kalau menerapkan sebuah keamanan dalam informasi atau keamanan data pribadi kita, itu integrity itu harus utuh atau datanya harus sudah bisa utuh gitu ya. Betul. Terus kemudian C konvensional ya. Atau kerahasiaan ya. Jadi ada utuh, ada kerahasiaan, terus yang terakhir adalah available atau datanya itu tersedia. Jadi ICA, ICA-nya nanti mungkin netizen bisa cari ya ICA. Jadi ada itu sudah jadi semua framework ya keamanan itu selalu basisnya adalah ICA tadi. ICA. Ya, integrity, confidentiality ya sama availability. Availability. Gitu. Ya, itu ICA-nya itu gitu. Nah, itu bisa juga diterapkan untuk menanggulangi tadi gitu ya. Menanggulangi jika terjadinya supaya nggak terjadi serangan-serangan yang aneh-aneh gitu ya. Iya. Gitu. Oh iya, ini Mas Agung, ini sebentar ini saya tanya pribadi ini ya. Iya. Pribadi ini. Jadi kalau misalkan kita mau bikin buku tabungan baru, Ya. itu kan kita kan bikin ATM ya kan, itu kan kita kan tolong buatkan paspor baru ya kan, kita paspor baru. Nah itu apakah pihak bank tahu paspor kita itu? Kalau apakah tahu apa tidak selama ini sih saya juga belum bisa melihat ya. Tapi yang pasti ketika kita mau mengganti password ke pihak CS itu biasanya perlu ada autentikasi khusus gitu ya. Salah satunya adalah, nah ini yang paling krusial itu adalah nama ibu ya. Oh iya, biasanya ditanya itu nama ibu. Jadi nama ibu itu jangan sampai Anda seperluaskan gitu. Jadi kalau dulu zaman saya SMP, SMA itu sering itu olok-olokan. Iya. Olok-olokan nama ibu ya. Nama ibu, nama bapak. Oh, dasar ini gitu ya. Dasar ini anaknya ini. Anaknya ini lah. Itu padahal yang kita olok-olok itu adalah salah satu kunci untuk membuka password kita ya. Password untuk apa ya? Untuk PIN, untuk mengubah data lah ya. Gitu. Hanya dengan nama ibu. Nama ya enggak cuma tidak cuma nama ibu tapi ada nama ibu, biasanya ditanyain nama ibu terus kemudian tanggal lahir ya. Tanggal lahir ya. Nah, itu juga jadi bahaya ya untuk disebarluaskan. Bahkan apa ya kalau sekarang mungkin sudah mulai berkurang ya. Jadi di tahun-tahun kemarin 2022 atau 2021 itu masih banyak ya. Ada minimarket itu yang kayak lotre undian itu ya. Iya. Itu kan di situ kita disuruh untuk menulis NIK, terus nama ya kan, terus tanggal lahir. Nah, terus pertanyaannya kalau data itu kita tidak menang nih, terus datanya itu ditaruh mana kan gitu ya? Iya. Nah itu biasanya ada yang memang dihancurkan ya, datanya dihancurkan, ada yang, nah cuma kalau memang datanya tidak dihancurkan, ya dijual lagi gitu. Nah itu yang bahaya itu pas waktu itu, makanya saya sama istri kalau disuruh untuk ngisi-ngisi beberapa undian-undian gitu, biasanya saya bilang enggak deh, enggak mau gitu, enggak mau. Iya. Bahaya juga. Bahaya. Terus apa ya? Dari stroke kita ATM ya, itu juga bisa menimbulkan yang namanya bahaya tadi. Kan dari stroke ATM itu kan ada nominal saldo kita ya. Saldo terus ada nomor reknya itu. Nomor rek mungkin bisa di ini ya, biasanya di bintang-bintang gitu ya. Tapi yang krusial di situ adalah saldo. Dari situ kita bisa tahu nih kalau memang orang keinginan jahat gitu ya. Berniat jahat itu kita bisa lihat saldonya orang ini sekian nih. Oh, Anda ke ATM jam sekian nih. Nah, itu sudah jadi profiling ya istilahnya. Oh, orang ini datang ke ATM jam sekian, saldonya sekian. Akhirnya bisa diincar ya. Sudah ada gambaran. Ada gambaran. Nah, ini saya juga pernah yang saya
Biasanya ini Mm-mm. netizen ini paling sering ini. Jadi Iya. kita foto di mana terus dikasih lokasi ya. Kita foto di mana terus dikasih lokasi. Pernah enggak? Jadi kita foto nu terus apa ada lokasi di mananya gitu. Coba ya saya cek di tempat saya. Hmm. eh jadi nanti di ini di mana? Di lokasinya kita foto itu biasanya dikasih kayak semacam oh saya lagi di sini nih gitu. Mm-mm, betul. Ya supaya untuk keren aja gitu. Nah, itu padahal itu juga bisa mancing ya rekan-rekan. Bisa Oh. mancing ya. Jadi bentar ini saya scroll-scroll nanti saya kirimkan ya ke mungkin bisa Iya, ditambahkan gitu ya. iya. Nah, itu bisa jadi ini juga apa para orang yang pengen lihat itu jadi tahu oh ternyata Bapak ini sekarang berada di sini nih gitu. Iya. Nah, itu akhirnya bisa menjadi apa ya? Hal yang ini juga apa Yang ingin melakukan, kejahatan, iya melakukan kejahatan ya gitu. berniat untuk melakukan perbuatan Betul. kejahatan ya. Iya. Kan biasanya kita foto selfie gitu ya, tes terus nanti ada kita pasang di status WA atau status apa Facebook ya. Iya, Terus dikasih tag untuk apa lokasi. iya biasanya lokasi muncul itu Nah, lokasi biasanya. Iya, muncul. Nah, itu juga bahaya gitu sih. Jadi semakin banyak eh, tadi, jadi gini ya, teknologi itu sebetulnya adalah supporting system. iya Jadi betul. dengan ada teknologi itu adalah membantu, tapi bukan yang utama gitu ya, tapi bukan yang utama. Sehingga apa? Sehingga kalau ada masalah ini, kenapa sih saya sudah pakai Android dengan keamanan yang canggih gitu, tapi kenapa data saya masih bobol? Yaitu ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, IT itu supporting system. Jadi dia Mm-mm, bukan hal yang dengan adanya IT terus data Anda menjadi aman. Ya enggak itu ya. betul. Ya, justru dengan adanya IT itu malah bisa menimbulkan kejahatan-kejahatan yang lain. Kejahatan-kejahatan Iya. lain. Iya. Kan kemarin yang di apa ada APK-nya KPU juga ya, ada Oh, apa ada ya? ada APK KPU itu ternyata diinstal itu adalah pencurian data gitu. Oh. Nah, ini si ya saya sebut aja atau pakai N aja, nickname aja ya. Nickname-nya tuh si Rekap ya. Oh iya, iya. Itu kan nickname itu. Lengkap banget itu. Nickname-nya kan gitu memang ya. Singkatannya kan memang saya cuma menyebutkan singkatan ya, nggak menyebutkan itu ya. Namanya tuh ya itu tadi. Hmm. Si rekap ya. Si Rekap ya. Nama lengkap. Itu nickname. Ya gitu sih. Ya jadi Ini berarti termasuk modus baru ini. ya, jadi kadang dengan adanya kemarin pemilu itu akhirnya Iya. para penjahat itu mikir gitu. Oh, ada momen nih gitu. Saya buatkan deh yang tadi apa sama sebetulnya dia perlakuannya sama kayak aplikasi undangan Undangan tadi. kayak Ya, undangan itu ya. sebenarnya sama kan konsepnya. Cuma tadi namanya diganti aja si Rekap Si gitu. rekap. Heeh. Oh. Terus diinstal ternyata bukan si Rekap gitu ya. Aduh. Tapi si Aderai atau si Putri atau nah kayak gitu ya. Jadinya langsung menyesal kita. Iya, jadi nanti wah data kita bisa bisa bahaya gitu Nah, ya. iya, iya. Iya, Jadi oke, ini siap. pertanyaan terakhir nih Mas. Peran generasi Z nih dalam perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi Oke. informasi itu gimana sih sebenarnya? Nah, sebelum menjawab itu saya izin pantun dulu boleh ya? Nah, boleh nih pantun. Nah, pantun. Jarang-jarang ada narasumber pantun. Saya kasih pantun ini ya. Hostnya jebolan pesantren. Nah, cakep. Cakep. Puma Entertainment memang keren. Wah, Oke, satu. Nah, nanti di akhir ada dua ya. Ini saya iya. sudah siapkan 10. Cuma yang terisi baru 3 ya. Waduh, Yang terisi baru 3. Jadi nanti yang lainnya nyusul ya. nyusul ya. Nggak tahu nyusul kemana. Ya, jadi balik lagi ya ke peranan generasi Z. Jadi generasi Z itu potensi ya kalau kita baca-baca dari berbagai macam narasumber atau paper itu adalah generasi Z ini para generasi yang paling kreatif gitu ya. Mohon maaf, Paling saya potong Mas. iya. Untuk generasi Z itu kategori umur berapa sampai berapa? Nah, generasi Z itu kalau
Kalau dari umurnya ya, biasanya dari Kelahiran biasanya. kelahiran, Ya, tahun kelahiran ya. Tahun kelahirannya itu 2000, mulai tahun 2000 gitu ya. bentar saya ambil kerpean dulu nih ya. Wah, Tadi ya kalau kalau nggak ngerpek nanti disalahkan, wah datanya salah itu sama netizen gitu ya. Jadi waktu ya. ya. Nah, ini biasanya ya. generasi Z itu Kelahiran. kelahiran mulai tahun 97 ya sampai 97 ya. 2013. Itu 2013. dianggap atau 2012 deh itu termasuk generasi Z. Nah, Hmm. ada yang generasi post Gen Z gitu. Jadi setelah generasi Z Terbaru ini ya. terbaru itu mulai 2013 sampai sekarang. Cuma belum masuk klaster ya. Iya. Belum masuk klaster itu termasuk generasi apa. Jadi Oh. kalau dari kata data ya, Iya. .co.id itu ada Gen X itu tahun 65, kelahiran tahun 65 sampai 80. 80. Kemudian milenial itu tahun 81 sampai 96. Wah, termasuk banyak ini ya. Iya, termasuk banyak. Kalau di Indonesia itu dia menyumbang sekitar 25,87% ya. Itu sekarang yang banyak sekali. generasi milenial. Milenial ya. Kalau generasi Z itu eh, tahun kelahiran 97 sampai 2012 tadi. 2012. Itu menyumbang sekitar 27,94% ya. Jadi, nah peranan karena segitu banyaknya ya. Jadi kalau dari berbagai macam narasumber sumber-sumber yang pernah saya baca itu ada namanya TOE ya, teknologi, organisasi sama environment, TOE. Nah, teknologi ini nanti kita para generasi Z sama generasi milenial itu bisa saling, karena generasi Z sama milenial itu kan kreatif ya orang-orangnya. Jadi banyak yang kreatif yang masuk itu justru kebanyakan dari para generasi Z. Iya. Tapi mereka juga ada namanya mereka suka dalam hal tantangan gitu ya. Tantangan. Nah, perannya generasi Z ini di bidang keamanan itu adalah kita harus sering nih memberikan wawasan, kita harus sering memberikan insight-insight kepada para orang-orang yang ada di generasi X gitu ya. Betul. Jadi jangan hanya kita ngegame Facebook terus kita hater ya, saling caci maki di media sosial. Nah, tapi kita ubah cara postingan kita itu dengan memberikan informasi-informasi yang positif, yang edukatif ya. Jadi supaya para generasi X atau generasi milenial itu tidak asal ngeklik tadi. Ya. Karena kan kalau nanti kita 3 generasi itu harus saling berkolaborasi ya. Jadi kalau misal di generasi X itu tadi ya, generasi X atau generasi baby boomer itu nanti dia sekarang ini saling berjibaku gitu ya untuk membuat sebuah undang-undang atau peraturan. Nah, itu eranya mereka gitu ya, eranya mereka. Jadi dari sisi organisasi. Tadi kan TOE ya. O-nya itu adalah organisasi. Nah, untuk T-nya itu adalah teknologi. Teknologi ini ada peranan milenial sama generasi Z tadi ya. Kita dengan cara kita mengedukasi masyarakat dan mengedukasi para generasi X atau generasi yang tadi yang lebih sepuh atau senior ya. Dan E-nya itu adalah environment ya. Kita environment-nya adalah lingkungan tadi di media sosial gitu ya. Jadi peranannya generasi Z itu ya harus sering-sering memberikan edukasi dan insight-insight baru terhadap keamanan ya kepada para generasi tadi gitu. Dan bahkan lebih pinter-pinter generasi Z nih kayak iya, pinter-pinter generasi Z. Kayak contohnya kebetulan saya mengajar juga di kampus gitu ya. Karena sebagai pengajar di kampus itu mereka sekarang tugas kuliah ya, kuliah itu tugas apapun ya itu bisa diselesaikan. Ada namanya ChatGPT.
Oh iya. Chat GPT. Betul. Iya. Anda mau pidato apa? Pidato kayak pidato pembukaan mahasiswa baru ya. Searching aja di chat GPT pembukaan, buatin pidato pembuka gitu. Muncul itu ya. Muncul. Iya. Betul. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi makanya itu tidak hanya Gen Z ya atau generasi Z, Mm-mm. tapi juga dari milenial itu juga Milenial. harus saling membantu gitu. Jadi Membantu. generasi X sama baby boomer itu yang membuat peraturannya, teknologinya kita kawal sama environmentnya juga kita kawal Iya, gitu. betul. Gitu Oke, ya. satu lagi ini Mas Agung, satu lagi ya. Ya, Satu lagi. Ya ini berkenaan dengan akademisi ini Mas ya, Agung ya. Jadi untuk ini kan Mas Agung sendiri ini kan seorang dosen ya, pengajar di UPN Veteran Jatim. Kalau boleh tahu ini literasi dari mahasiswa yang banyak digunakan itu dari online, apakah dari buku atau dari mana kira-kira Mas Agung? ya. Jadi kebanyakan memang dari mahasiswa ya yang pernah saya ketahui itu Mm-mm. kebanyakan memang dari e-book atau E-book dari ya. e-book kemudian dari eh, Google ya dari online. Online. Ya banyak sekarang mahasiswa itu kalau buku cetak ya berupa Iya, buku cetak buku itu cetak. mereka kadang juga tidak membaca gitu ya tidak baca jarang baca. Apakah ini termasuk generasi Z malas membaca ini? Gimana ini menurut Mas Agung sendiri? Ya, jadi kenapa? Karena memang dari kita searching aja di Google, ya. Iya, Contoh deh kayak tadi apa framework gitu ya, TOE gitu. iya. Nanti akan sudah muncul tuh ringkasannya, gitu Hmm. kan. Nah, sehingga mereka hanya mendapatkan yang informasi yang tadi. Ya Mm-mm. paling enggak para ya seperti yang saya sampaikan tadi, mereka itu unik ya. Iya, Gen-gen Z itu unik dan mereka kreatif ya. Mereka kreatif kreatif. dan unik gitu. Nah, Hmm. karena dengan kreatif dan uniknya mereka itu, maka ketika ada framework gitu, TOE, teknologi, organisasi sama environment, mereka tinggal searching aja di Google, oh maksudnya framework ini apa. Jadi Mm-mm. otomatis mereka e-book sama bukunya tadi buku cetak itu Mm-mm. udah tidak dibaca Itu gitu ya. dibaca ya, Tapi memang akhirnya pemahamannya hanya dari istilahnya saja istilahnya. gitu. Kurang bisa mendalami ke dalam gitu. Gitu sih. Jadi Iya. mungkin kalau pengen lebih dalam lagi ya perlu membaca tadi dari buku sama Mm-mm. dari e-book ya. Nah, Gitu ceritanya. mungkin ini salah satu faktor banyak toko buku yang tutup. Iya. Gitu ya. Awas ya. Nah, itu teman-teman. Jadi Gen Z ya apa namanya? Jangan malas langsung baca ya, buku fisik ya. Jangan HP Ya. aja. Boleh HP atau tab, baca dari tab, Ya, dari HP itu dari boleh. e-book tadi kan Dari bisa e-book juga ya, ya. dari e-book. Terus jangan lupa buku E-book juga. juga, betul dari buku Buku. juga. Ya. Iya. Iya, istilah aja. Cuma istilah aja. Ya itu kalau sampai sekarang kalau ditanyai mungkin hostnya ini juga Iya. searching ya ke saya. Mm-mm. Searching di media sosial gitu ya. Agung Prastama Putra gitu. Nggak nemu ya. Nggak nemu ya? Nggak nemu. Karena saya memang nggak punya media sosial. Ya, Loh, saya IG Facebook nggak punya, ada. Facebook. Facebook nggak punya. Facebook ada, tapi itu Oh, Facebook sudah apa ya? udah ini ya, udah eh ada jaring abal-abalnya sudah kan. banyak jaring ya kadang-kadang juga sering saya buka sih saya buka jadi IG saya nggak punya ya netizen IG nggak punya Twitter nggak punya TikTok nggak ada gitu ya tapi kalau YouTube ya ada lah YouTube nanti tapi buat untuk pengajaran aja gitu Itu ya. gitu sih kenapa alasannya gitu supaya ini aja sebetulnya apa supaya tidak sering-sering buka HP ya supaya Iya. nggak sering-sering buka HP gitu. Ya, kalau bagi teman-teman netizen semua, sahabat Fuma ya, kalau memang kerjaannya HP, mungkin dagang online, Iya ya monggo monggo ya silahkan, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau untuk haters, nge-hater apa, terus kemudian nggak penting dan lain sebagainya itu ya, ya ini mending dikurangi dikurangi aja, aja dikurangi intinya. ya. Media sosialnya tadi ya dikurangi daripada kita apa bertarung di media sosial, mendingan kan ngobrol kayak gini, Mm-mm. ngobrol di Fuma Entertain. Terus nah ini boleh kalau misalkan bukanya untuk YouTube dan channelnya Fuma Entertainment, Nah, silakan tonton silakan Fuma tonton. Entertainment.
Karena insya Allah kita mempunyai nilai-nilai edukatif dan Iya. kebermanfaatan nih Iya. bagi teman-teman semua. Sponsor-sponsor, ayo masuk. Oke, silakan sponsor-sponsor nih, Iya. bisa masuk ya. Kita masih baru soalnya di sini. Gitu ya Pak Bos ya. Gitu. Oke. Mau promosi UPN monggo silakan. Ya, jadi UPN ini Universitas Pembangunan Nasional ya, Veteran Jawa Timur itu adalah salah satu kampus negeri yang ada di Surabaya ya. Itu Negeri ya, saya kira negeri. swasta tuh. Nah, Ya, negeri mohon ya. maaf ya, mohon maaf. Negeri. Saya kira swasta. Ya, itu negeri memang termasuk PTNB Perguruan Tinggi Negeri Baru di tahun 2014. Ya, memang jadi awalnya itu UPN sudah negeri, kemudian karena nomenklatur maka dijadikan swasta. Kemudian 2014 dijadikan negeri lagi ya. Oh, negeri lagi. Jadi memang benar kalau ditanyai universitas atau dulu ada istilah plesetan ya, universitas paling negeri ya UPN itu. Karena memang 2 kali ya penegrian. Tapi negeri, swasta negeri lagi. Iya, jadi ya universitas paling negeri ya. Berarti untuk negerinya, status negerinya UPN yang paling berjasa ini siapa berarti daerah? Pak Jokowi ya? Wah, saya lupa itu pas waktu itu sama. Ya, ya. Saya agak lupa itu pas waktu siapa. Nah, itu sih. Kemudian kita juga mulai 2023 itu ada fakultas kedokteran. Ada fakultas kedokteran. Wah, keren UPN. Ada fakultas kedokteran, terus ada fakultas ilmu komputer. Saya berada di fakultas ilmu komputer. Di Prodi Sistem Informasi. Di fakultas ilmu komputer itu ada empat prodi ya, S1, ada yang tentang sistem informasi, kemudian informatika, kemudian ada sains data, kemudian ada bisnis digital. Juga ada S2-nya. S2-nya di Fakultas Ilmu Komputer itu ada Magister Teknologi Informasi. Gelarnya MT ya? MKOM. Oh, MKOM. MKOM ya. Kalau di kampus sebelah ya, itu juga kampus sebelah mungkin lagi-lagi inisial ya, inisial ITS ya. Jelas. Kan inisial, betul ya, inisialnya itu ya. ITS. Itu juga ada fakultas kedokteran. Tapi kita di tahun 2023 sama 2024 ini itu sudah ada fakultas kedokteran, dan di tahun 2024 itu sudah pintu masuk untuk ke fakultas kedokteran dan itu sudah disetarakan sama yang lainnya. Artinya ada jalur prestasi, ada jalur SBMPTN ya. Terus sama terakhir adalah jalur mandiri. Kalau jalur uang maaf 2 meja. Dua meja nanti nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kasihan. Renung jadi. Iya. Gitu ya. Ya, mungkin mau ini saya izin untuk ini ya, pantun lagi. Oke, boleh pantun. Mungkin saya tutup dengan pantun aja. Oke. Pantun yang pertama. Ke Mekah naik haji. Cakep. Puma Entertainment podcast nomor 1. Wah. Satu lagi ya. Oh, satu lagi. Bangun rumah perlu semen. Cakep. Podcast di Malang ya Puma Entertainment. Masuk Pak Eko. Oke, sudah cukup. Oke, terima kasih Mas Agung. Ya, coming. Ya, Semoga keluarga dalam keadaan sehat, dilancarkan. Amin. Urusan sebenarnya sudah dilancarkan semua. Oke, untuk sobat-sobat Fuma, terima kasih sudah menyaksikan kita pada segmen kali ini ya di Fuma Entertainment ya. Tentu dalam teknologi informasi ada baik dan buruknya gitu ya Mas Agung ya. Betul. Tolong dijaga yang baik-baiknya saja, buruknya tolong ditinggalkan gitu ya teman-teman sobat Fuma sekalian. Oke, nggak ada tambah lagi. Oke, cukup. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya di Fuma Entertainment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And ciao. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur bersama perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia berkomitmen untuk terus berjuang dan tumbuh bersama untuk menciptakan iklim pendidikan yang dinamis dan positif.
seperti semangat kemerdekaan yang diamanatkan oleh pejuang veteran saat mendirikan UPN Veteran Jawa Timur pada 5 Juli 1959 silam. Selamat datang di Kampus Bela Negara UPN Veteran Jawa Timur, yang bertempat di sisi timur kota Surabaya, mengemban visi menjadi universitas unggul berkarakter bela negara. Hal ini ditunjukkan dengan pendidikan bela negara yang berkesinambungan dari awal mahasiswa masuk hingga menjadi sarjana. Dimulai dengan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB, mata kuliah umum pembentukan karakter seperti Pancasila, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Outbound Bela Negara, dan kuliah kerja nyata bela negara. Kemudian terdapat kegiatan pendukung mahasiswa melalui unit kegiatan seperti resimen mahasiswa, pramuka, mahasiswa pecinta alam, kegiatan seni dan budaya, serta olahraga. Menjadi perguruan tinggi negeri, membuat UPN Veteran Jawa Timur terus berkiprah dan mendapat capaian prestasi yang membanggakan. Capaian yang diraih antara lain mempertahankan akreditasi institusi A di tahun 2021, status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU, 45% akreditasi program studi A, 13 program studi terakreditasi Foundation for International Business Administration Accreditation atau FIBA, ranking 12 status penelitian mandiri, dan status unggul dengan ranking 9 pengabdian kepada masyarakat. Terus tumbuh dalam dinamika pendidikan, saat ini UPN Veteran Jawa Timur memiliki 7 fakultas dengan 25 program studi S1, 5 program studi S2, dan 1 program studi Dr. S3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan 4 program studi S1, Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Akuntansi, dan Kewirausahaan, 2 program studi S2, Magister Manajemen, dan Magister Akuntansi. Fakultas Pertanian dengan 2 program studi S1, Agribisnis, dan Agroteknologi, 2 program studi S2, Magister Agribisnis, dan Magister Agroteknologi, 1 program studi S3, Dr. Agribisnis. Fakultas Teknik dengan 7 program studi S1, Teknik Kimia, Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Lingkungan, Teknik Sipil, Teknik Mesin, dan Fisika. 1 program studi S2, Magister Ilmu Lingkungan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan 5 program studi S1, Administrasi Publik, Administrasi Bisnis, Ilmu Komunikasi, Hubungan Internasional, dan Pariwisata. Fakultas Arsitektur dan Desain dengan 3 program studi S1, Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Interior. Fakultas Hukum dengan 1 program studi Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Komputer dengan 3 program studi S1, Informatika, Sistem Informasi, dan Sains Data. Untuk mengejar perkembangan era digital 4.0, UPN Jawa Timur terus mengembangkan Tridharma Pendidikan Tinggi melalui program Kampus Merdeka, di mana mahasiswa bisa berkuliah secara daring dan luring antar fakultas dan program studi lewat program Permadi dan Permata. Selain itu, mahasiswa juga bisa mengikuti pertukaran mahasiswa, baik nasional di program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan program internasional seperti ICT atau International Credit Transfer dan Indonesian International Student Mobility Awards. Sejalan dengan rencana strategis tahap kedua UPN Veteran Jawa Timur sebagai PTN BLU semakin meneguhkan kembali semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mempunyai daya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Salam bela negara. UPN Veteran Jawa Timur berkomitmen untuk terus menciptakan iklim pendidikan yang berstandar internasional dan menjadi universitas unggul berkarakter bela negara.